Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sobat belajar di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Masih dalam pembelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita bersama Anisya Kusniadi. Kita melanjutkan pembelajaran kita di subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran ketiga dengan muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Manfaat keberagaman jenis usaha masyarakat. Kalian pasti telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut ini. Faktor yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang beragam. Masyarakat di dataran tinggi berbeda dengan masyarakat yang hidup di dataran rendah. Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat kita bersifat saling membutuhkan satu sama lain. 3. Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat beragam. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Begitu juga manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, kita harus tetap memiliki etika moral. Sehingga kita sebagai manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan saat ini. Kira-kira bagaimana ya proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian tentunya dibutuhkan waktu yang lama. Pernahkah terpikirkan dalam benak kalian? Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun, pabrik tenun, sehingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Setelah menjadi pakaian, barulah pakaian itu kemudian didistribusikan ke berbagai daerah, masuk ke dalam toko, mall, dan lain-lain. Dan baru kita kenakan setelah kita melakukan pembayaran. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Cara untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain yaitu membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan, membayar upah pegawai tepat waktu, memberikan penghargaan atas pekerjaan orang lain, dan melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan pada orang lain. Dengan adanya keberagaman jenis usaha masyarakat ini tidak terlepas dari adanya keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia.
Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti perselisihan yang disebabkan oleh SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadi perselisihan dan semakin besar. Contohnya adalah perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Perselisihan antar agama di Ambon pada tahun 1999, perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa pada tahun 1998 di beberapa kota besar di Indonesia. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Konflik juga dapat terjadi karena kita tidak saling memahami satu sama lain. Berikut adalah sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia, dan turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat jika kita mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam, antara lain menghindari perselisihan antar suku bangsa, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan yang terakhir, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Mari kita bersama-sama menyayangi bumi kita, Indonesia. Berikut adalah tugas kalian pada hari ini. Kerjakan latihan soal berikut. Untuk soal nomor 1, kalian dapat melengkapi beberapa kalimat berikut dengan menggunakan kata yang tepat terkait keberagaman jenis usaha di masyarakat. Dan soal yang kedua adalah bagaimana cara kita dalam menghargai berbagai usaha yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran kita esok hari. Senantiasa jaga kesehatan kalian. Salam sehat, belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.